Itu kan iya sih benar. Tapi kan abang berbicara menurut data ya. Kalau saya sih bukan menurut data, menurut pemahaman saya sendiri. Nah, sekarang abang beriman Iya, kepada ya. pemahaman abang atau beriman kepada siapa? Saya beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Insya Allah. Indikator Cuman, standar abang beriman, indikator hmm, gini bang, kita ini ya, beriman tentunya ada indikator dan standarnya. hmm, Ya, standar dan indikator abang itu apa? Kalau standar dan indikator saya adalah gereja, ya, hmm, gereja dan juga Alkitab. Di dalam gereja sama, mengajarkan magisterium gereja dan juga tradisinya. Ya, ya itu sama. standar saya, indikator saya. Nah, Hmm. tetapi di dalam Islam standarnya apa? Anda beriman. Ini jangan membawa Islam ya, karena kalau Islam itu berarti keseluruhan. Ini kan pemahaman sayanya aja. Enggak, keimanan Anda apa? Ya Islam lah. Nah, sekarang standar keimanan Anda sebagai Islam itu apa? Al-Quran dan hadis. Oke, sekarang jikalau Anda mengatakan di luar Islam masih bisa selamat, apakah Allah itu kenapa Allah menurunkan berbagai macam ajaran dengan informasi berbeda-beda? Jika Allah itu Esa, ya, ini kita masuk lebih dalam. Jika Allah Ya. itu Esa, kenapa Allah menurunkan informasi beragam dan berbeda-beda yang pada akhirnya membuat satu sama lain melakukan perbandingan? Mungkin manusianya itu sendiri sih bang, kalau menurut saya. Karena walaupun berbeda-beda, tapi tujuannya tetap satu bang. Mencari keselamatan setelah kita Gini bang, meninggal. gini bang, ya, gini, ya. Ya, Saya nggak bela abang ya. Iya, Gini, iya, saya iya. nggak bela abang. Saya membela teman-teman gini, saya membela teman-teman Islam ini di bawah ya. Karena Ah, Islam Sunni maupun kebanyakan Islam Sunni di sini ya, ya di dalam live-nya saya itu mereka betul-betul berpatokan pada Al-Quran, hadis dan juga Rasulnya dan juga Al-Quran dan juga Allah Subhanahu Wa Taala ya kan, iya. sunnah-sunnah yang diajarkan. Itu yang saya tahu ya. Lagi nih bang, kenapa informasinya berbeda? Di dalam Alkitab informasi tentang Yesus adalah Tuhan dan Allah dan juru selamat, sementara di Al-Quran Yesus Kristus atau Isa Al-Masih itu hanya sebatas nabi. Nah, ini kan bagaimana kita bisa tahu bahwa Allah itu Esa? Kalau Allah itu Esa dan sesuai konsep dan pemikiran abang, kenapa informasi yang diturunkan itu berbeda? Ya. Kalau kita mau cari tahu tentang siapa Yesus Kristus secara detail, berarti kita harus melihat di dalam Injil. Ya. Coba, di dalam data dan dalil di dalam Al-Quran, apa yang diinformasikan Al-Quran tentang Isa Al-Masih? Apa saja? Berapa banyak jumlah ayat yang menginformasikan tentang Isa Al-Masih? Nanti kita lihat, kita lakukan perbandingan. Berapa jumlah ayat yang menginformasikan tentang siapa Yesus Kristus? Coba, Kalau abang ini nanya kayak dalam gitu ini. ke saya, kalau abang nanya gitu ke saya mana tahu. Saya kan dari pertama live juga, dari awal live saya naik. Saya bukan ahli tafsir, saya bukan ustadz. Saya hanya berbicara atas pemahaman saya sendiri. Jadi pemahaman abang itu, orang-orang, maksudnya saya nggak ngomong Islam ya, Kristen, contoh pemahaman abang ini sama seperti pemahaman Kristen progresif, yang pada akhirnya itu menjadi ateis, Pak. Oh enggak. Ya. Gini bang, Ya. di Islam sendiri itu kadang, jangankan di luar Islam ya, kadang di Islamnya sendiri itu dia terbagi bang. Abang tahu kan? Di Islamnya sendiri itu dia terbagi bang. Gitu. Di Islamnya sendiri itu terbagi. Nah, orang-orang misalkan dengan apa namanya, saya lupa ya. Syariat, abang syariat tahu, syariat, hakikat, tarekat, marifat itu berbeda bang. Nah, kita misalkan sama-sama Islam. Misalkan ada orang makrifat berbicara dengan orang syariat, dia nggak bakalan nyambung bang. Begitu maksud saya. Gini bang ya, informasi di dalam Alkitab ketika manusia jatuh ke dalam dosa itu adalah sang juru selamat atau Mesias itu. Jadi manusia kalau tidak mengenal siapa Mesias, jatuhnya binasa. Ya itu jatuhnya binasa. Nah sekarang di dalam keimanan abang, apakah abang pun menantikan Mesias? Di dalam Taurat manusia jatuh ke dalam dosa menantikan Mesias. Nah di dalam keimanan abang, apakah menantikan Mesias? Enggak. Nah Saya nggak itu menantikan Mesias. berarti informasi dari Allah itu berbeda. Nah saya tidak tahu Allahnya abang ini sama atau tidak dengan Allahnya bangsa Israel, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Gini bang, selamat atau enggaknya kita setelah nanti meninggal itu gimana perlakuan kita sekarang loh.
perlakuan kita sekarang. Perlakuannya Ya, seperti iya. apa? Ya misalkan, astagfirullahaladzim. Sekarang gini bang, ya, ya. Ya, Kalau semua itu sama dan di luar Islam itu masih selamat, kenapa abang nggak masuk Kristen saja? Ya udah, masuk aja Kristen sekalian. yang nggak bisa lah. Lah kan abang bilang di luar Islam bisa selamat. Iya, Nah, kenapa abang nggak masuk Kristen? karena saya meyakini ke Islam. Nah, di Kristen juga bisa selamat nggak? Bisa. Nah, kalau di Kristen bisa selamat, kenapa nggak kau di Kristen aja? Kan bisa selamat juga, sama-sama bisa selamat. Gini. Kalau dibalik pertanyaannya, kenapa orang Kristen nggak masuk Islam aja? Ya karena keselamatan itu hanya di dalam Yesus Kristus, juru selamat yang hidup. Dan gereja, di dalam gereja yang memberitakan tentang Yesus Kristus. Nah, makanya kan saya di awal Nah, bilang, sekarang kenapa kita tidak masuk Islam? Karena informasi di dalam Alkitab bahwa keselamatan itu di dalam Yesus Kristus. Dan gereja sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran yang menyuarakan tentang Injil kabar baik itu. Nah, makanya kami tidak masuk Islam karena Alkitab memberitakan seperti itu. Nah sekarang, bahkan kalau abang menyatakan di luar Islam